untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini seberapa kita yang datang, kita bersuka cita karena kasih Tuhan. Dan juga masih ada yang baru pertama kali sampai di Pulau Batam. Selamat tahun baru. Kami yang tinggal menjaga Pulau Batam, kami tetap setia untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua dalam kasih penyertaan Tuhan. Karena teman-teman kita yang belum tiba di tempat ini, kita berdoa agar mereka juga bisa bersama-sama dengan kita. Kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, Engkau yang mengetahui ya Bapa. Setiap hati dan pikiran kami Engkau yang mengetahui. Satu hal yang terus kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hingga kami ada Tuhan di tahun 2025 ini. Ada kasih yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ada pekerjaan besar yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Bapa kami bisa bertanggung jawab di dalam setiap keputusan yang kami Bapa berikan pada hari ini. Mengikut Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa yang datang dalam segala kelemahan kami Tuhan. Kelemahan jiwa Tuhan, biarlah Bapa Roh-Mu Bapa menyegarkan setiap kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu seluas samudra. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Bapa Allah yang tidak terbatas bagi setiap kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau tibakan Tuhan. Dalam cuaca yang kurang baik Tuhan, Engkau tibakan mereka dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berikan kerinduan Bapa bagi setiap jemaat-Mu untuk datang beribadah bersama-sama, menaikkan syukur, pujian kami di tempat ini Tuhan, kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati urapi setiap kami. Tuhan ampuni, kuduskan hati dan pikiran kami. Layakan Bapa setiap berkat-berkat-Mu agar menjadi Bapa bagian daripada setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Kita bersyukur. Bahwa setiap musim Tuhan izinkan bagi saya dan saudara. Ada musim dalam kelam, ada musim dalam cerah. Tapi satu hal, Dia selalu ada. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih
dari samudra. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Engkau tidak terbatas bagi setiap umat-Mu. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Katakan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Ini pengakuan setiap umat-Mu di tempat ini. Bahwa Engkau tidak terbatas dalam segala keberadaan kami. Tuhan siap memakai setiap kami Tuhan. Terima kasih. Apapun yang Tuhan percayakan di tahun ini, biarlah kami bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Sampai Tuhan memanggil setiap kami Tuhan. Biarlah roh kesetiaan itu ada pada kami. Kerajaan surga, mahkota kemuliaan menjadi bagian kami Tuhan. Bukan kami sekedar menyaksikan, tetapi kami adalah Tuhan yang punya mahkota itu Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terima terpuji nama-Mu yang percaya dan siap memuji Tuhan. Katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau. Haleluya. Yuk kita bertepuk tangan, memuji Tuhan. Amin. Yes. Hanya di dalam tangannya kita aman. Jesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Berikan tepuk tangan yang terbaik di hadapan Tuhan.
ya saudaraku ya. Masih tahun baru ini, suasana yang baru. Haleluya. Biarlah Tuhan setiap hati kami tak pernah ragu mengikut Engkau. Ya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sepenuh jiwaku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Ya, terima kasih Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami. Sama-sama ya saudaraku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih, silakan duduk saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. 21 hari doa dan puasa akan dimulai tanggal 6 Januari sampai dengan 26 Januari. Mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam doa puasa Daniel. Dalam suatu doa dan puasa, kita lebih berfokus menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Ibadah care group kelas Discipleship Journey, Young Pro, TYMC, ibadah FGF Men dan Women akan dilaksanakan kembali di awal bulan Februari 2025. Doa syafaat tanggal 16 Januari akan dilakukan pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk ikut kita bergabung dalam doa syafaat ini.
Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam doa sahabat kita. Kita tidak jemu-jemu untuk menyampaikan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu waktunya Tuhan yang terbaik. Mari teguh berdiri di hadapan Tuhan. Yes Lord. Terpujilah. Terima kasih Yesus. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Thank you Lord. Pujilah Engkau Tuhan. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Yes, Lord. Saudara sekalian, mari kita mau arahkan hati pikiran roh kita kepada Tuhan. Kita sehati berdoa, menaikkan setiap permohonan kita. Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi jawaban bagi setiap apapun yang kita rindukan, yang kita bawa kepada Dia. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Apapun keberadaan kami saat ini, kami percaya Engkau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang terus menolong kami, menuntun kami, mengajari kami, membawa kami Tuhan kepada apa yang Tuhan inginkan dari setiap kami. Ampuni kami Bapa untuk setiap hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang kudus, Allah yang menyucikan kami, Allah yang melayakkan kami. Sehingga pagi ini juga Tuhan kami ada membawa segenap kehidupan kami. Kami mempersembahkan kehidupan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang menilik setiap hati kami Tuhan. Lawat setiap kami Bapa, sehingga kami ada di tempat ini. Sungguh-sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Banyaklah yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami Tuhan.
Kami mau terus mengingat-ingat segala pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga hari-hari kami adalah hari-hari di mana kami mau menyukakan Engkau ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami menikmati sukacita yang daripada Engkau. Karena Engkaulah Allah sumber segalanya. Tidak ada satupun yang Engkau lalui Tuhan. Setiap kami merasakan hadirat-Mu. Thank you God. Dan saat ini Bapa, kami sehati Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Banyak yang sudah kami minta kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sudah menjadi jawaban bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan melupakannya Tuhan. Kami mau mengingat-ingat setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Siapakah kami sehingga Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami terus merenungkan, kami terus Tuhan mengingat-ingatnya. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh hidup di mana kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami sehati Tuhan, banyak yang menjadi pergumulan daripada jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit atau yang dalam pemulihan Tuhan. Siapapun mereka ya Bapa, yang Kau taruh saat ini di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, yang setiap kami boleh ingat ya Bapa. Kami membawa mereka kepada Engkau Tuhan. Engkau tabib ajaib, bilur-bilur-Mu menyembuhkan, memulihkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka ya Bapa. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Sembuhkan, pulihkan setiap saudara-saudara kami yang sakit. Siapapun ya Bapa. Tuhan, kami teringat kepada Erik, kami teringat kepada saudara kami Pak Arianto, Willy Hiskia, Kak Iren ya Tuhan. Kami teringat kepada Kak Ida, kami teringat kepada Pak Cecep Tuhan. Oh Bapak, ada banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Tapi kami percaya Engkau ada bagi mereka ya Tuhan. Engkau Allah memulihkan mereka. Mereka tidak akan kekurangan sukacita. Mereka terus memandang kepada Engkau, berharap kepada Engkau. Engkau Allah lebih daripada segala apa yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan finansial daripada jemaat-Mu Tuhan. Bapa, mari Engkau memberkati jemaat-Mu. Setiap mereka Tuhan yang menghadapi pergumulan finansial Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati berlimpah-limpah. Engkau Allah yang bukakan jalan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk yang bekerja, yang berusaha. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Sehingga setiap apa lewat setiap yang diusahakan dikerjakan. Jemaat-Mu Tuhan terus boleh datang mengucap syukur, boleh bersukacita karena Engkau ya Bapa. Thank you God, bahkan untuk yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah bukakan jalan. Pekerjaan yang terbaik Kau sediakan, Kau berikan kepada mereka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kesetiaan dalam menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka terus memandang kepada Engkau Tuhan. Yang berusaha Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapa, jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan keturunan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang boleh menyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Taruh di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, percaya penuh Engkaulah pertolongan yang sesungguhnya. Tuhan, kami percaya pada waktu-Mu Engkau akan menyatakannya. Janji-janji-Mu tergenapi atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu tetap setia Tuhan. Terus berharap kepada Engkau. Karena berharap kepada Engkau tidak pernah dikecewakan Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, secara khusus Tuhan untuk Ibu Ruth. Kau juga memberkatinya Bapa. Kau yang pelihara kesehatannya. Kau terus yang memberikan kekuatan ekstra. Sehingga pada waktu sampai hari hanya dia boleh melahirkan dengan baik.
Kau Allah yang tutup bungkus bayi yang ada di dalam kandungannya. Kau Allah yang menyediakan setiap apa yang dia perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga demi keluarga Tuhan. Bapa, biarlah Engkau hadir bagi setiap keluarga Tuhan. Baik orang tua Tuhan, suami, istri, anak-anak Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap keluarga boleh Engkau berkati. Tahun ini Tuhan setiap keluarga menikmati kebaikan Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kaulah Allah sumber kekuatan, Kaulah Allah yang menjadi jawaban ya Tuhan. Kami rindu tahun ini Tuhan akan banyak hal-hal besar yang dialami keluarga demi keluarga Tuhan. Pemulihan, berkat-berkat Tuhan, pemakaian Tuhan ya Bapa. Segala sesuatu yang besar dan indah. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Yang tidak pernah muncul di dalam hati pikiran kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan Tuhan. Bagi segenap Tuhan jemaat-Mu, bagi keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Engkau yang membawa setiap keluarga Tuhan. Menjadi keluarga yang mengenal Engkau. Semakin mencintai Engkau. Melayani Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang layak menerima semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak dari yang kecil sampai Tuhan yang dewasa. Di dalam pendidikan mereka Engkau memberkati. Kalau saat ini mereka sudah mulai masuk di semester baru Tuhan. Mari Engkau Allah yang memberkati mereka di dalam pendidikan mereka ya Bapa. Engkau yang menyediakan mencukupkan setiap apa yang diperlukan. Kau memberikan kepintaran, kemampuan di dalam mereka Tuhan mengikuti pendidikan mereka Bapa. Dimanapun berada Tuhan Engkau yang memberkati. Anak-anak kami yang bekerja juga Engkau memberkati Tuhan. Bapa terima kasih untuk semua. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa. Untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa kami berdoa Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Berikan Tuhan hikmat yang daripada Engkau. Biarlah semuanya boleh menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh membuat kebijakan-kebijakan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang membawa kebaikan bagi bangsa ini. Bukan satu hal yang mudah, tapi kami percaya saat Tuhan yang memberkati mereka, mereka boleh dimampukan Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang menikmati kebaikan Tuhan. Bangsa yang sejahtera karena Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang mengatasi segala keterbatasan mereka. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan untuk kota Batam Tuhan Kau memberkati. Kalau saat ini beberapa hari terakhir ini Tuhan cuaca hujan ya Bapa. Tuhan kami mau tetap mengucap syukur. Dalam segala keadaan apapun kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang. Biarlah Engkau Allah yang boleh ada Tuhan di tengah-tengah kota kami. Sekalipun ada banjir di mana Tuhan Engkau Allah yang boleh menolong. Allah yang tetap memberikan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Bapa saat ini kami juga sehati berdoa Tuhan. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang ada di LA Tuhan. Tuhan ada kebakaran di Los Angeles Tuhan. Bahkan rumah daripada pastor kami Daniel Anafi Tuhan. Kami mendengar itu dekat dengan rumahnya, kami tidak tahu situasinya seperti apa Tuhan. Tapi banyak ratusan ribu orang yang sudah dievakuasi Tuhan. Tuhan, sekalipun kami jauh dari mereka tapi kami percaya Kau mendengarkan doa kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka, nyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Kau izinkan untuk membawa kebaikan Tuhan. Mari Bapa Kau menolong mereka Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah api itu boleh dipadamkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap orang yang mengungsi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah di sana ya Bapa. Tuhan mari Engkau Allah yang menolong mereka. Biarlah mereka juga Tuhan memberikan, Kau mampukan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang boleh Tuhan mengatasi masalah ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi Kau juga yang memberkati Pastor Daniel Anafi Tuhan. Kau Allah yang menolongnya, sukacita Tuhan tetap menjadi bagiannya. Di dalam situasi yang menurut pikiran kami tidak baik, kurang baik Tuhan. Tapi kami percaya ada kebaikan Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kau Allah yang menyempurnakan semuanya ya Bapa. Thank you Lord.
Thank you Lord. Kami serahkan semua, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan Amin. Amin. Silakan saudaraku. Sebentar kita akan masuk dalam penyerahan anak. Saya serahkan sama pastor. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya mengundang Bapak Kesia, Pak Jimmy ya, dan Ibu maju ke depan. Ya, hari ini kita akan mendedikasikan ya putra daripada Ibu Eni dan Bapak Genting. Ya, silakan duduk. Acara dedikasi ini dimaksudkan ya menyerahkan anak-anak kepada Tuhan pada masa kecilnya, Amin. dan orang tua wajib untuk mengasuh dan mendidik anak ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan orang tua dapat menjadi teladan bagi anak ini ya, sehingga anak ini menjadi pribadi yang beriman, memimpin anak ini ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi ya, karena dia masih anak-anak, dia belum tahu, mesti dididik, dibimbing sampai anak-anak sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya ya. Dedikasi anak artinya orang tua berkomitmen akan mengajarkan, akan mendidik anak-anak menjadi anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak ini akan didedikasikan menjadi orang yang sepenuhnya percaya kepada Kristus ya. Nah, dalam hal ini sangat penting peran daripada orang tua, khususnya buat Papa Kesia ya, Pak Jimmy dan juga Ibu Eni ya. Sangat penting sekali untuk mengimpartasikan iman kepada anak ini ya. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Saya bacakan firman Tuhan-Nya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan. Seperti yang janjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Garis bawahi, haruslah orang tua ya mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya, membicarakannya senantiasa dan terlebih lagi menunjukkan teladan ya di tengah-tengah kehidupannya, sehingga sungguh kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan ya. Ulangan 6 ayat yang kelima.
Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Ya, firman Tuhan pada hari ini ya buat Papa Kesia dan juga Ibu Eni, bahkan buat kita semua, ya. Biarkanlah anak-anak itu datang ya kepada Tuhan dan Tuhan menjamah, dan kita akan berdoa buat keluarga ya, buat anak ini yang mau didedikasikan, namanya Kendrick Ethan Ginting ya, putra daripada Bapak Jamie Rollis Ginting dan Ibu Eni Samosir ya, namanya keren, Kendrick. Kalau bahasa Inggrisnya Kendrick Ethan ya, Kendrick Ethan Ginting ya. Kita akan sama-sama doakan dan dedikasikan anak ini kepada Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian bersyukur ya. Bersyukur. Ya, saudara siap kita bangkit berdiri. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah. Saudara Pastor Has dan Pastor Herman maju ke depan. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita arahkan tangan kita kepada Hendrik dan juga keluarga, orang tua mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami dedikasikan Hendrik Ethan Ginting kepada Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan oleh karena kelahirannya di tengah-tengah keluarga Pak Jimmy dan juga Ibu Eni. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kendrick akan tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupannya, menjadi anak ilahi, anak yang membawa dampak bagi orang-orang yang dijumpai di sepanjang kehidupannya ya Bapa. Dia tumbuh menjadi anak yang sehat, memiliki pengetahuan yang baik, hikmat Tuhan turun atasnya ya Bapa. Sungguh kami akan melihat Kendrick akan terus melayani Tuhan di sepanjang kehidupannya ya Bapa. Biarlah anugerah kasih Tuhan senantiasa dinyatakan buat Kendrick. Tuhan mencukupkan di sepanjang kehidupannya apa yang diperlukan ya Bapa. Biarlah dia boleh bertumbuh dengan baik, memiliki karakter ilahi, memiliki karakter Kristus di sepanjang kehidupannya ya Bapa. Dia boleh bertumbuh, pengenalan akan Tuhan terus akan terjadi di dalam kehidupannya ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami dedikasikan Kendrick Ethan Ginting kepada Tuhan. Haleluya. Bisa berdoa buat. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Jamie, Ibu Eni, Tuhan sebagai orang tua. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan nyatakan bagi mereka untuk dapat mendidik Kendrick Ethan Ginting Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah dan mulia ya Allah. Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Amen.
sehingga mereka bersuka cita di dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan, membawa setiap anak-anak Tuhan mengenal Tuhan, membawa anak-anak mereka Tuhan menjadi orang-orang yang akan terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup mereka. Proteksi mereka daripada segala yang jahat. Bapa, berkati apa yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan membuat berhasil. Tuhan memakai mereka untuk memuliakan Tuhan dimanapun mereka berjalan, kemanapun mereka pergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, proteksi daripada segala yang jahat. Terpujilah Engkau, penyertaan Tuhan ada bagi mereka, sehingga segala kecelakaan, mara bahaya, hal-hal yang merugikan, mengganggu, bencana malapetaka tidak terjadi di dalam hidup mereka. Mereka aman hanya karena Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Haleluya. Thank you. Ya, satu hal lagi, boleh Bapak guys ya. Sertifikat untuk dedikasi album. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Yes. Ya, jadi saya mewakili daripada keluarga Pak Jemi ya, mengundang setiap kita setelah ibadah datang ke rumahnya Pak Jemi ya, nanti kita bersama-sama di sana kita akan ada ibadah ucapan syukur ya. Kita bersama-sama terus mendukung keluarga ini di dalam Tuhan ya. Itu saja, karena kemarin saya bilang alangkah baiknya Pak Jemi saja yang bicara mengundang, tapi takut salah katanya, takut salah ngomong ya. Ya, oke, saya mewakili. Itu saja, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan pagi hari ini. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun yang sedang terjadi dan sedang kita saksikan hari-hari ini, semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk maksud dan tujuan yang baik. Gak ada satupun rancangan Tuhan yang gak baik dalam kehidupan kita. Mungkin menurut kita, pandangan kita menyakitkan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan, rancangan Tuhan
bukanlah rancangan kecelakaan bagi setiap kita. Mari kita hari ini terus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kita bawa segenap pergumulan kita kepada Tuhan. Gak mudah untuk kita memulai tahun ini. Ada banyak ketidakpastian. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa setiap langkah kita Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai di bulan Januari ini, kami percaya ada hal-hal yang boleh Engkau singkapkan dalam kehidupan kami. Bukan sekedar pada hari Minggu saja, tetapi di dalam segenap kehidupan kami, setiap langkah kami, bahkan setiap pergumulan kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkata-kata, urapi hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Layakkan hamba Tuhan. Bahkan setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh segarkan, kami boleh menerima kekuatan yang daripada Tuhan lewat firman yang boleh ditabur. Terima kasih Tuhan, ini kami yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, selamat buat Pak Jimmy dan Bu Eni, ya, teman sepelayanan, teman dekat juga ya. Saya sudah lama kenal dengan keluarga ini. Saya percaya ya ada janji Tuhan yang terus tergenapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Amin. Siapa yang sudah mengalami janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Amin. Saya ngalamin. Saya percaya kita semua di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Ada dua berita yang hari ini yang mau saya sampaikan. Yang pertama, berita enak dan tidak enak. Berita enaknya seperti lagu tadi, bahwa setiap langkah kita Tuhan menyertai. Yang gak enaknya, libur telah selesai. Amin. Selamat tahun baru buat yang baru mungkin kembali dari kampung, kembali ke Batam, ya, kembali lagi bekerja, ya, kembali lagi ke rutinitas awal, ya, mungkin ngumpulkan hepeng lagi ya untuk bisa liburan. Itu penting juga liburan itu saudara ya, untuk kita bersilaturahmi mungkin buat keluarga kita, orang tua kita mungkin yang tahun lalu nggak bisa 2024 ya, baru aja kita lewatin, nggak bisa ya, berdoa tahun 2025 bisa pulang kampung ya, bisa liburan. Amin. Bulan ini kita dikasih tema I Dedicate, artinya kita gereja Tuhan, seluruh IFGF Global, bagaimana kita mempersembahkan. Ya, kita kan belajar tentang 1 Samuel, ya. Jadi saya berharap kita enggak cuman sekedar ini berlalu, tetapi ini menjadi dasar bagi kita untuk kita boleh melewati tahun ini, saudara. Ya, saya baca berulang kali dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ini bagus banget. Bapak Ibu coba baca. Ini kalau dibuat film, ini keren banget ya. Kalah film-film Korea gitu ya. Ini kisah Hana ya. Kisah seorang istri yang begitu ya, banyak tantangan dalam kehidupannya, banyak tekanan dalam kehidupannya, tetapi dia datang terus kepada Tuhan. Kita mau dalam kehidupan kita juga seperti itu. Amin. Ya, berita kemarin ya di LA, California. Wow. Ya, kebakarannya dahsyat luar biasa ya. Tadi didoakan sama Bu Mada ya. Betul Saudara. Mungkin LA adalah kota selebriti Saudara. Saya nggak bilang mereka melakukan hal itu, tetapi Tuhan izinkan segala sesuatunya itu ada maksud dan tujuan yang mulia. Amin. Saya diingatkan kembali ketika nonton berita ini, saya diingatkan Tuhan, Sodom dan Gomora. Tak kenapa ya, begitu cepatnya. Ya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, ya ini Hollywood ya, mungkin orang yang ke Amerika nggak abdol, nggak sah kalau nggak berfoto di sana gitu ya. Menjadi kebanggaan buat orang kalau berkunjung ke Amerika itu ke sana gitu ya. Pasti pinginnya foto ke sana karena di sana itu rumah-rumah selebriti. Saya lihat di televisi ya, bahkan ditaksir kerugiannya, wow luar biasa.
kurang lebih 2.000 triliun. Ya, rumah di sana itu rumahnya keren-keren. Saya sering lihat rumah-rumah selebriti ya di sana top-top semua. Harganya lebih dari 100 M. Bayangin, rumah lebih dari 100 M gimana ya? Wow, kalau di Batam mungkin udah bisa kayak lapangan bola gitu ya. Begitu bagus, ya begitu luar biasa. Ya, kita pikir api dengan Amerika yang begitu luar biasa pemadam apinya gak bisa madamin, saudara. Ya, semua cara dilakukan gak bisa madamin. Hangus semua, lenyap. Ya, kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, gak ada yang bisa ngalangin, saudara. Makanya hari-hari ini mari kita lebih giat lagi cari Tuhan. Amin, kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, seorang wanita yang wow, Hana, ya, kita akan sama-sama belajar, ibu dari Samuel, ya, begitu setia, ya, mencari Tuhan, mempercayai janji Tuhan terjadi. Amin. Apalagi yang kita cari dalam hidup ini, saudara. Semua yang kita miliki ini sifatnya sementara, bisa seketika lenyap, seperti yang terjadi di LA, saudara, California. Begitu cepat, ya. Bahkan semua upaya dilakukan, oh mereka teknologinya lebih jago dari kita, ya. Semua pesawat semua untuk madami nggak bisa, saudara. Sampai hari ini, ya hutannya masih kebakar, ya rumahnya rata, lebih dari 10.000 saya baca ya di berita, lebih dari 10.000 rumah, bahkan rumah-rumah selebriti yang dilengkapi dengan safety security yang bagus pun, ya masih jebol, masih nggak bisa. Mari pagi hari ini, apa sih yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Amin. Tuhan, ya saya selalu diingatkan Tuhan bahwa kehidupan kita ini ada seseorang yang terus memperhatikan. Katakan kiri kananmu, ada seseorang yang memperhatikan kehidupan kita. Amin. Kita dalamin kata ini, saudara. Enggak sekedar kita katakan, tetapi ada seseorang yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Ya, apa yang kita lakukan, ya, ada seseorang yang memperhatikan kehidupan kita. Ya, sama seperti hari ini, ya, kita akan belajar bagaimana seorang wanita yang mandul, saudara. Ya, udah ditutup kandungannya, nanti kita sama-sama baca. Tuhan perhatikan kesetiaannya. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah mempercayai Tuhan, ya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan itu, ya, makanya saya percaya di tempat ini, Anda hadir di tempat ini karena mempercayai Tuhan. Ya, sanggup memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Ya, tadi sama Bu Rima saya jemput gitu ya. Puji Tuhan, saya berpikir sama istri saya kan udah hamil gitu ya. Bulan depan berdoa akan lahiran gitu ya, bulan depan. Kemarin konsultasi sama dokter, ya bisa dilakukan bulan depan, akhir bulan. Berdoa buat istri saya ya, supaya kuat, nggak takut ya. Hari-hari ini kan, apalagi istri saya kan umurnya udah lumayan gitu ya. Ya jadi ada ketakutan ya, kita berdoa ya. Saya minta dukungan doa supaya istri saya diberikan keberanian ya, kekuatan ya. Hari-hari ini ya, tadi sama Bu Rima saya telepon gitu ya. Karena hujan ya, di Batu Aji hujan. Saya percaya semua hujan ya, udah hampir berapa hari, menjalani 3 hari hujan ya. Jadi tadi di jalan kita jemput ya, kebetulan teman saya meminjamkan kendaraan sama saya. Gak disangka-sangka, kami berpikir oh udah kita naik Grab aja atau Maxim. Ya lumayan juga ya, dari Batu Aji itu pulang pergi bisa kena 300 juga ya kalau pulang kali. Tapi ternyata Tuhan itu baik. Kalau kita punya niat yang baik, ada langkah untuk kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, pasti ada cara. Amin. Selalu ada cara untuk kita boleh berjalan ya. Sehingga teman saya dari agama seberang, udah pakai aja. Terserah mau balikin kapan gitu ya. Jadi saya bersyukur ya, walau kondisi hujan Tuhan udah siapkan sesuatu untuk kita boleh bisa melangkah. Ya, saya jemput Bu Rima, kemudian Bu Rima bilang, ini hujan. Ya, kita khawatir juga, pasti Pastor Adi juga khawatir. Ini pasti sedikit yang datang. Kekhawatirannya sama. Saya bilang, bukan
hujannya yang reda, saya bilang. Sekalipun hujan reda, kalau nggak ada niat datang ke gereja, nggak datang juga. Saya bilang, kita doakan orangnya datang ke gereja. Ya, sering sekali kita sebagai orang-orang percaya sering menyalahkan keadaan. Wah, ini kesempatan untuk datang gereja. Enggak. Padahal lagu kita, sekalipun badai, topan datang, mana? Pak datang hujan gak datang ke gereja, saudara. Iya kan? Kita perlu menyanyi, sekalipun badai. Makanya waktu kita pergi ke Pulau Lingga kemarin ya, ternyata kalau badai kita nggak bisa lewat, saudara. Kita berhenti, ya. Tetapi mari, saudara, apapun kondisi kita, ya upayakan untuk datang bersekutu sama Tuhan. Ya, kalau nggak bisa lagi ya udah. Tapi ada upaya yang kita lakukan. Kalau nggak bisa ya udah, nggak bisa lagi gitu ya. Tetapi kalau nggak ada upaya, ya nggak akan kasih jalan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana mempercayai Tuhan. Ada upaya yang kita lakukan, saudara, nggak mujuk-mujuk kita langsung percaya. Tetapi ada upaya yang kita lakukan nggak cuma 1 hari, tetapi berhari-hari, bahkan bertahun-tahun dilakukan. Kita akan belajar dari kehidupan Hana. Ya, Hana bukan orang yang baru mencari Tuhan, ya, bukan orang yang baru percaya sama Tuhan, tetapi dia sudah bertahun-tahun. Ya, kita baca, ya, yang pertama, ya, adalah mencari Tuhan ketika ia diam. Ya, bagaimana kita mencari Tuhan ketika dia diam? Kita belajar dari Hana. Dia sudah tahu bahwa kandungannya sudah ditutup. Apakah dia berhenti mencari Tuhan? Tetap mencari Tuhan. Banyak kali, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita mencari Tuhan karena sesuatu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kita belajar dari kehidupan Hana. Mencari Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa kandungannya. Sesuatu yang dia impikan sudah Tuhan tutup dalam kehidupannya. Ya, mari kita baca 1 Samuel. Ya, boleh slide-nya. Alkitab saya terjemahan baru seri kedua ya. Jadi mungkin ada beberapa kalimat yang agak berbeda, tetapi saya percaya itu satu kesatuan ya yang bisa kita pahami. Saya akan bacakan buat kita semua. Waktu saya ya sekitar 15 menit lagi, jadi saya akan agak percepat. Saya berharap kita semua boleh paham ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang pertama adalah sampai 8, 1 sampai 8 ya. Ada seorang laki-laki dari Ramatahim di tanah Zub, dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Eluhu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pineas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian yang terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ya, romantis juga Elkana ini ya. Nah, makanya istrinya 2. Ya. Bayangin saudara. Dia tetap melakukannya. Sekalipun disakiti saudara. Enggak cuma sekali, berkali-kali. Kalau mungkin satu rumah hari-hari mungkin disindir, dibully, mungkin hari-hari ini kita seringnya dibully hari-hari. Kalau kita sebagai orang yang hari-hari disakiti, pasti kita geram juga ya, mau balas gitu. Tapi kita melihat hati dari seorang Hana.
dia tetap melakukan, dia tetap mempersembahkan. Setiap tahun mereka datang ke Shilo untuk mempersembahkan sesuatu ke rumah Tuhan. Bayangin, saudara udah tahu gak bakal diberikan sesuatu, tapi Anda terus melakukannya dengan setia. Hari-hari ini, mari. Apa? Hari-hari ini kelihatannya gak kelihatan apa-apa. Mungkin hari-hari ada di tempat ini mungkin ya sama seperti Hana yang sedang, ya kapan ya Tuhan dikasih keturunan? Mari terus cari Tuhan. Sekalipun kelihatannya gak terjadi apa-apa. Tuhan melihat kesetiaan Hana ini. Ya, amin. Mari. Orang yang disakiti biasanya sulit untuk datang beribadah. Sulit mempersembahkan sesuatu. Ya, bayangin kita lagi ke gereja, ya gak ada di tempat ini ya, jangan sampai ada. Ya, kalau datang ke gereja udahlah, kau ya selalu ukurannya standar orang yang diberkati Tuhan adalah ketika dikasih sesuatu yang kelihatan. Banyak kita begitu kan? Selalu standar kita, wow dia diberkati Tuhan karena kita diberikan sesuatu yang mungkin ukuran dunia. Enggak seperti itu saudara. Tetapi hidup kita ini ya tidak menjadi hype buat orang lain, itu sesuatu yang lebih berharga saudara. Hidup kita ini adalah persembahan saudara. Bukan sesuatu yang di luar dari kehidupan kita saudara. Sering sekali kita melihat segala sesuatu itu di luar dari kehidupan kita. Ya, oh ini diberkati Tuhan, ya dia punya segalanya. Enggak salah, tetapi kalau menjadi standar kita bahwa orang yang diberkati Tuhan ketika mempunyai segala sesuatunya, enggak gitu juga. Ya. Kita lihat hari-hari ini, ya. Mari. Perjalanan hidup kita sampai setia. Itu yang Tuhan mau. Amin. Sehingga segala sesuatunya itu Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang tidak jawab doa kita. Mungkin ada sesuatu hal yang gak kita letakkan di hadapan Tuhan. Ada sesuatu hal yang gak kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya, mungkin entah dosa kita, ya atau kesalahan kita. Ya, ada macam hal yang di luar dari firman Tuhan yang gak kita mau serahkan. Kita nggak mau tinggalkan itu. Sehingga banyak hal yang menghalangi. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang Hana. Dia sudah melakukan segala sesuatunya. Ya, sepertinya Tuhan sudah menutup kandungannya. Nggak ada lagi harapan. Ya, sering sekali kalau kita disakiti orang lain, kita biasanya cari sosial media dan membalasnya, bikin sosial media. Kau apa? Selalu menuliskan kata-kata yang itu. Sering sekali kita kasih respon yang untuk membalas. Tetapi kita belajar dari kehidupan seorang Hana. Dia tidak melakukan apa-apapun. Dia tidak membalas. Bahkan kalau dipikir-pikir, Hana adalah orang yang paling dicintai sama suaminya. Ya, sehingga ada upaya yang persembahannya yang kasih untuk Tuhan itu kan masing-masing satu, saudara. Ya, selalu bayangin tiap berangkat ke gereja selalu disakiti, tetapi dia tetap terus berangkat. Ya, hari-hari ini mari, sepertinya hari-hari ini enggak sulit untuk bersuka cita. Sulit untuk melangkah, mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi saudara melangkah, mempercayai Tuhan itu ada usaha, ada langkah yang kita lakukan. Enggak sekedar kita percaya aja, saya percaya ya kalau sekedar percaya aja saudara enggak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya mempercayai Tuhan itu ada usaha yang kita lakukan terus menerus. Ya. Enggak sekali aja, tetapi berhari-hari, berkali-kali. Sehingga kita mau mempercayai. Ya, sama seperti bapak dan anak, saudara. Enggak mungkin anaknya bisa percaya sama bapaknya kalau enggak berkali-kali bisa bersama-sama, bisa ngomong sama-sama. Ya, sama seperti Hana, kita belajar. Ya, dia punya pengalaman hidup yang terus mencari Tuhan sekalipun kelihatannya Tuhan diam, tidak melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Amin. Dalam Mazmur 118 ayat 29 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Oke, slide berikutnya ada gambar. Oke, ini seorang bapak dan anak, ya. Ini ilustrasi aja, ya. Jadi seorang bapak yang bekerja keras, dia mungkin lembur supaya mengupayakan anaknya ini mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya, bahkan disiapkan kendaraan, mobil, bahkan supirnya, ya, untuk mengantar anaknya pulang pergi sekolah. Jadi dipilih sekolah yang terbaik, disekolahkan di tempat yang terbaik. Ya, saya percaya kita juga seperti itu. Gak ada di tempat ini yang anak-anaknya dibawa ke tempat yang gak benar, ya, tapi dibawa ke tempat yang supaya anaknya mendapatkan sesuatu yang baik, supaya masa depan yang baik, sama seperti Bapak yang ilustrasi ini, yang berikan yang terbaik buat anaknya. Ketika anaknya meminta sesuatu, hal kecil, ballpoint, ya, atau mainan kecil gitu ya, meminta sesuatu. Ketika bapaknya nggak mengabulkan, kita berpikir, bapaknya jahat apa enggak? Kita kadang berpikir, oh, karena sesuatu yang enggak Tuhan langsung kabulkan permintaan kita. Kita sulit untuk mengatakan Tuhan itu baik. Padahal sesuatu yang berharga, ya, sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, karya salib itu selalu kita ingat. Gak cuma di momen ketika perjamuan kudus, itu menjadi dasar. Ya, itu menjadi dasar buat saya juga untuk melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan karena karya salib Tuhan. Amin. Itu jauh lebih besar dari apapun. Ya, dari apapun yang kita miliki. Ya, dari apapun yang kita mungkin sedang gumulkan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan karya yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu salibnya, nyawanya. Ya, untuk menjadi pengganti dalam kehidupan kita yang harusnya kita binasa. Kita nggak ada di tempat ini, tapi dia sudah memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Makanya Mazmur dikatakan 118, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya dia baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Katakan kiri kananmu, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupanmu. Mari kita katakan kepada istri kita, kepada suami kita, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, sedang bergumul mungkin katakan kepada anak-anak kita, yang sedang berjuang mungkin sedang ujian atau sedang skripsi, katakan kepada anak-anak kita, ya, bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin. Yang kedua adalah bagaimana kita percaya pada Tuhan ketika Ia berbicara. Mari kita baca dalam firman Tuhan di 1 Samuel 1 ayat 9, ya, 9 sampai 18. Ini agak panjang pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernazar, demikian Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus berdoa di hadapan Tuhan. Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuhan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minum keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hambamu ini perempuan yang tercela. Aku berbicara dengan demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta. Berkatalah Hana, kiranya hambamu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi, lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Ketika kita tersakiti,
Ya, ketika Hana tersakiti, dia pergi ke tempat yang tepat. Amin. Ketika sesuatu masalah terjadi dalam kehidupan kita, entah itu karena kesalahan kita, kepada siapa kita pergi? Menjadi pertanyaannya. Kita belajar dari kehidupan Hana. Dia mungkin mencari perhatian, untuk mencari pertolongan buat orang lain, untuk membalas. Bisa aja sih. Suaminya dikomporin, ya kan, untuk bisa memarahin istrinya, Elkana Penina. Tetapi dia nggak lakukan. Dia datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, orang lain tidak tahu, nggak perlu tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itu antara pribadi kita kepada Tuhan. Amin. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita ketika kita tertekan, kita belajar dari kehidupan Hana. Dia nggak mencari orang-orang yang bisa menghibur dia secara daging, tetapi dia mencari ya seseorang yang tepat, yaitu Tuhan. Ya, mari hari-hari ini kita mungkin kecewa, jangan datang kepada siapapun, cari Tuhan. Amin. Dia sanggup, ya. Bahkan kita lihat wajahnya yang awalnya muram, ketika datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah menjadi nggak muram lagi, saudara. Dipenuhi sukacita. Kalau hidup kita mau dipenuhi dengan sukacita, datang kepada Tuhan. Datang dengan sepenuh hati, dengan hancur hati kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghiburkan setiap kita. Amin. Tuhan akan menguatkan setiap kita. Bahkan Eli bilang, damai sejahtera ya diberikan kepada seorang Hana. Kita melihat lewat ini, ya dia berjanji. Janjinya nanti kita sama-sama. Ini poin yang terakhir. Dia tepatin, saudara. Sering sekali dalam kehidupan kita ketika sudah selesai pergumulan kita, kembali ke awal. Kita akan belajar dari satu perempuan yang luar biasa ini. Ya. Gak cuman sampai ketika dia bergumul, dia berdoa terus menerus, Tuhan kabulkan, tetapi ada satu poin yang ketiga yang sama-sama kita akan pelajari ya di bulan ini, ya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Tenaga kita, waktu kita, ya banyak hal. Yang paling penting adalah kehidupan kita yang selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Poin yang terakhir, saya akan percepat, mendedikasikan hidup pada Tuhan karena ia layak mendapatkannya. Ya, ayat 19, Hana pun mengandung dan melahirkan, ayat 19, keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Ya, Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktunya ia menamai anak itu Samuel. Ya, ini nama bagus nih. Jadi kalau ada nanti laki-laki lagi yang lain, ya boleh Pak Samuel ini bagus banget. Sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan. Elkana laki itu pergi dengan seisi rumahnya dan mempersembahkan kurban tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu disapin, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana, suaminya kepadanya, lakukanlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi, kiranya Tuhan menepati janjinya. Ini suami yang sangat pengertian banget ya. Bayangin nggak maksain, ya dia tahu persis apa yang dilakukan istrinya adalah sesuatu yang baik, ya. Kemudian apabila sapi, ya, kemudian tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana suaminya kepadanya, lakukanlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapi. Setelah menyapi anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun.
1 eva tepung dan 1 kantong anggur lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembeli, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, maaf Tuhan, demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Bayangin, Hana ini adalah orang yang menjaga komitmennya di hadapan Tuhan. Gak ada seorang pun ibu di tempat ini yang mau berpisah kepada anaknya satu-satunya. Kalau ada, boleh angkat tangan. Gak ada saudara. Apalagi masih butuh perhatian. Ya, sampai masih kecil dipersembahkan sama Tuhan. Wow, betapa perihnya seorang ibu saudara yang baru tidak minum ASI lagi, kemudian diserahkan ke tempat yang gak harusnya pada waktu itu. Tetapi Hana adalah orang yang menjaga komitmen. Ya, dedikasi itu gak sekedar dedikasi. Dedikasi itu ada komitmen di sana, saudara. Ada kesepakatan kita dengan Tuhan. Sehingga kita melihat seorang Hana, gak cuman dia berjanji sama Tuhan, tetapi dia menepati. Ketika Tuhan menepati, dia juga menepati apa yang sudah dia minta kepada Tuhan, apa yang dia sudah sepakati kepada Tuhan. Dia akan persembahkan anak itu. Ya, nggak mudah saudara, menyakitkan sekali. Ya, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita gumulkan, kemudian kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat, ya Tuhan nggak berdiam diri, saudara. Tuhan selalu memberikan penghiburan, selalu memberikan kekuatan. Ketika kita dedikasikan, kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Tuhan gak pernah biarkan kita menjadi orang yang gundah gulana, saudara. Ketika kita komitmen untuk boleh terus mencari Tuhan. Saya baca sampai di ayat yang 1 Samuel 2, saudara. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Di ayat 20-21. Ketika Hana sudah melakukan semuanya. Enggak sampai situ, tapi dia tiap tahun, ya hanya 1 tahun sekali saudara dia bisa berjumpa dengan Samuel. Bahkan dia jahit, ya bajunya. Bayangin kalau dibuat film ini, aduh wow. Mungkin ibu-ibu bisa nangis gitu ya. Dibuat film, wow, luar biasa. Ya, dia setia mempersembahkan terus kepada Tuhan. Padahal sesuatu sudah diambil. Sesuatu yang membanggakan dirinya, yang dulu dia dicela, diambil Tuhan. Tetapi dia tetap setia melakukannya. Makanya kalau Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah bisa ulang-ulang 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Ya, saya agak sedikit lompatin. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Sungguh Tuhan memperhatikan. Dengar baik-baik kata memperhatikan. Hari-hari ini entah kenapa selalu kata memperhatikan ini tertanam dalam pikiran saya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang punya komitmen, saudara. Saudara juga kalau punya bawahan, saudara akan memperhatikan orang-orang yang punya komitmen, yang punya integritas dalam bekerja. Apalagi Tuhan, saudara. Ya, yang begitu mengasihi kita. Tuhan memperhatikan orang-orang yang punya komitmen dalam kehidupannya. Orang-orang yang mendedikasikan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, makanya doa tadi, saya aminin, tadi Bu Mahda doain. Apa yang tidak dipikirkan sama Hana. Apa yang gak pernah didoakan sama Hana. Tuhan berikan. Kita dibaca di ayat 21. Ya. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu Samuel yang masih muda bertambah besar di hadapan Tuhan. Kita pikir sampai di situ berkat Tuhan.
Kita pikir sampai di situ pekerjaan Tuhan. Ketika kita lakukan secara komitmen, ada sesuatu hal yang besar yang sudah kerjakan dalam kehidupan Hana. Bayangin, dia berdoa cuma 1 keturunan, saudara. Tapi Tuhan berkati 3 anak laki-laki dan 2 perempuan. Kehidupan kita juga, mari bulan ini, di awal tahun ini, apa yang kita dedikasikan pelayanan kita ini, ya, sekedar kita pelayanan atau kita dedikasikan kepada Tuhan. Tuhan menjadi pusat dari pelayanan kita. Ya, apapun bagiannya, ya, nggak ada ukurannya bahwa pelayanan di mimbar itu jauh lebih besar rupanya, nggak ada. Tetapi hati kita, saudara, ketika kita datang beribadah ke tempat ini, apakah kita benar-benar hati kita terpaut kepada Tuhan? Atau cuma sekedar absensi, saudara? Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Makanya ada doa dari Ibu Mada. Ya, apa yang pernah dipikirkan. Bahkan Hana gak minta, saudara. Tuhan tahu percis. Ya, yang terbaik dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah kita menjadi orang yang punya komitmen apa enggak. Ya, kemarin Pastor Has kasih selamat Natal gitu, sama ya, komitmen, saya aminin. Ya, mari, mungkin kita tahun lalu nggak ngejaga komitmen. Mari, tahun ini kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga kita, dalam karir kita, dalam bisnis kita perlu jaga komitmen. Apakah kita semua yang kita lakukan itu ada Tuhan di sana apa enggak? Ketika Tuhan ada di sana, Tuhan akan memperhatikan. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan memperhatikan hidupmu. Amin. Mari tahun ini menjadi budaya dalam kehidupan kita. Ketika kita mempersembahkan sesuatu itu menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Sesuatu yang gak perlu disuruh-suruh, saudara. Ya, Hana juga gak perlu disuruh-suruh, gak dipaksain sama suaminya. Udah kau pergi aja. Udah gak peduli mau sakitin karena aku sayang sama kamu, ya. Tapi bukan itu faktornya. Tetapi dia terus datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hancur hati. Amin. Mungkin hari ini ada kemarahan yang mungkin sedang ada dalam kehidupan kita. Enggak ngerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita tenang, datang kepada Tuhan. Kesabaran adalah kunci Hana menerima janji Tuhan. Saya undang untuk main musik, boleh maju ke depan. Haleluya. Kebaik Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan belum berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang boleh ditabur pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Hana. Bagaimana dia memiliki komitmen. Gak sekedar dia boleh berseru ketika dia tertekan. Ketika segala sesuatu boleh terpenuhi dalam kehidupannya. Tetapi dia mau tetap setia datang kepada Tuhan. Engkau yang memperhatikan hidup kami, Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepadamu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwa. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan akan ku beri
hidupku, di dalam di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan akan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Jesus, nyatakan Tuhan jalanmu. Nyatakan setiap janji. Lord, I give you my heart, give you my soul, with all my life. Oh, Jesus, kami berikan hati kami padamu. Kaulah Tuhan, kaulah Allah kami yang setia, yang memperhatikan hidup kami. Tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau tinggalkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul, Lord Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami pegang setiap janji-Mu. Biarlah kami belajar Tuhan, berkomitmen di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami mau belajar Tuhan seperti mana Tuhan. Lebih daripada yang Dia pikirkan, Tuhan sediakan. Buat firman-Mu pagi hari ini, berkati hamba-Mu, Pak Colin Tuhan, biar semakin Tuhan dipakai Tuhan luar biasa di pekerjaan keluarganya, dimanapun Tuhan menempatkannya, Tuhan bertambah-tambah di dalam kehidupannya, berkati istri dan anak-anaknya, bahkan Tuhan Mama Colin yang sedang mengandung, penyertaan Tuhan terus terjadi lebih daripada yang dia pikirkan. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami pulang dengan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih buat kehadiran kita pada hari ini. Jangan lupa kita memberikan persembahan kita. Dan jangan lupa kita diundangan daripada Bapak Jimmy dan Ibu Eni. Kita di sana mengucap syukur atas dedikasi anak yang terjadi pada hari ini. Terima kasih saudaraku. Biarlah kita terus setia di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Tetap semangat. Di tahun 2025 harus penuh dengan tekad, komitmen. Tanpa kita di dalam segala keadaan, mungkin kalau keadaan baik kita bersuka cita itu wajar. Tapi di dalam keadaan tidak baik, Tuhan katakan pun kita harus tetap bersuka cita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang layak kami agungkan di segenap kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang menjadi andalan, Engkau yang menjadi pengharapan kami di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap hamba-Mu yang dengan setia melayani sampai pada hari ini ya Bapa. Berkat Tuhan dicurahkan buat mereka. Tuhan memampukan senantiasa semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa terus menyertai kehidupannya. Kami sungguh percaya Tuhan memperhatikan setiap hamba-Mu yang dengan setia melayani Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan menolong mereka. Dengan kuasa kesembuhan itu ya Bapa mengalir atas mereka, maka kesembuhan itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini, kita angkat tangan kita, surga kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin.